Pak Tony, Pak Niko, kinerja perbankan cukup baik. Bagaimana 2023? Berikan insight private placement ESA yang dilakukan dengan in-bank saham anak perusahaan, Pak. Oke. Starting dari bank ya. Tahun depan ya, intinya sih bank tuh masih akan growth ya tahun depan ya. Karena kalau kita lihat buat guidance beberapa emiten, BCA, Bank Mandiri, BNI, BTN, BRI, ya mereka ekspektasinya growth itu melambat, cuman masih tumbuh sebenarnya. Jadi yang kalau tahun ini kan 2022 growth itu kan tumbuhnya sekitar 12% ke atas ya. Nah, cuman tahun depan lending growth itu masih tumbuh cuman di level 10%. Jadi pertumbuhan kreditnya masih lumayan ada ya. Jadi itu. Kedua, kalau kita lihat strukturnya si bank-bank gede ini kan bagus ya, maksudnya positioning mereka tuh punya komposisi dana murah tuh tinggi. Jadi kalau komposisi dana murah itu tinggi, ibaratnya kan mereka punya biaya cost of fund-nya kan lumayan murah ya. Jadi kalau cost of fund-nya lumayan murah, itu bakal bagus gitu. Maksudnya mereka nggak usah capek-capek atau ibaratnya agresif nyari dana-dana mahal gitu. Karena posisi liquidity mereka tuh lumayan rendah gitu. Maksudnya posisi liquidity mereka lumayan bagus, jadi mereka nggak usah terlalu agresif. Nah, jadi intinya secara bisnisnya, NIM-nya itu atau ibaratnya selisih antara lending yield sama mereka punya cost of fund itu harusnya akan stabil. Karena ini cost of fund-nya ibaratnya nggak akan sensitif ya. Ibaratnya mungkin naik karena ibaratnya ada pasti kenaikan dari deposito gitu ya. Mungkin sedikit naik. Cuman ini akan diimbangi dengan kenaikan mereka punya aset yield juga gitu ya. Salah satunya adalah either mereka taruh di obligasi yang ibaratnya yieldnya translasi bisa lebih tinggi atau ibaratnya mereka akan adjust mereka punya lending rate. Nah, jadi sebenarnya buat perbankan tahun 2023 harusnya sih masih bakal ada pertumbuhan lah ya menurut kita. Terus saya suka yang tahun depannya earnings-nya tuh bakal didorong dari kalau kita lihat perbankan sekarang itu tuh makin apa ya, makin efisien gitu ya. Bayangin gini, ibaratnya kayak mereka punya cost to income ratio tuh sekarang tuh trennya turun terus. Dari yang kayak dulu sekitar 45%, sekarang mungkin kayak sekitar 35, 40 gitu. Jadi kerasa banget mereka tuh makin efisien gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya arah-arahnya. Jadi menurutnya bagus. Yang kedua adalah kayak beban provisi. Jadi zaman-zamannya COVID, mereka tuh udah cadangin gede banget gitu ya. Jadi LAR coverage tuh bisa 40%, NPL coverage tuh bisa 200%. Nah, sekarang mereka kan udah nggak usah cadangin yang gede-gede banget. Makanya tahun depan mereka bilang nih, dulu kita mungkin 1 tahun tuh bisa cadangin sekitar 2% dari kredit kita. Assuming misalnya mereka kayak punya kredit 1.000 triliun, 20 triliun tuh buat beban provisinya. Nah, tahun depan itu akan lebih rendah, itu bisa di sekitar 1%-an. Nah, jadi beban provisi turun, harusnya bakal bagus. Jadi lending growth-nya ada, NIM-nya masih akan stabil, masih oke. Cost to income turun, bakal bantu mereka punya operating profit. Habis itu dari sisi beban provisinya turun, akan bantu mereka ke net income-nya. Jadi secara earnings, bisnis modelnya masih lumayan bagus gitu ya. Jadi positioning-nya kuat deh. Cuman agak hati intinya buat bank-bank kecil. Bank-bank kecil itu tuh agak lumayan susah karena ketika ada suku bunga kenaikan, hindarilah bank-bank yang punya LDR itu di atas 95% deh atau di atas 94%. Karena mereka bakal perang funding tuh di situ tuh. Karena mereka ibaratnya nggak ada duit yang bisa disalurin buat jadi kredit. Kalau mereka mau perang funding, salah satu yang paling dilakukan adalah dari deposito. Kalau depositonya mereka aja biayanya mahal banget gitu ya. Jadi itu sih harus agak hati-hatinya buat di bank-bank kecil. Nah, jadi kalau bank-bank gede sih posisinya menurut kita masih bagus ya. Cuman bank-bank kecil nih lebih berat positioningnya dibanding bank-bank besar. Insight